Halo, ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang part terakhir dari materi himpunan, yaitu operasi himpunan. Pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Mari kita simak dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai dengan irisan. Irisan nama lainnya atau kata lainnya adalah dan, simbolnya seperti huruf N, kalian bisa lihat di sini, simbolnya seperti huruf N. Bagaimana mengingatnya? Irisan ada huruf N-nya, dan ada huruf N-nya, maka simbolnya pun seperti huruf N. Katanya, jika terdapat dua buah himpunan, jadi irisan ini terjadi jika ada dua buah himpunan, misalkan himpunan A dan B, maka irisan dari kedua himpunan ini adalah anggota yang sama dari anggota kedua himpunan tersebut. Jadi kalau irisan ini, kalian melihat anggota yang sama. Anggota yang sama dari kedua himpunan yang diketahui. Itulah irisan. Nah, kalau gabungan itu apa? Gabungan kata lainnya adalah atau, simbolnya seperti huruf U. Kalian bisa lihat di sini ada U, di sini pun ada U, maka simbolnya pun seperti huruf U. Katanya, jika terdapat dua himpunan, sama seperti tadi, ada dua himpunan, maka dia baru bisa digabungkan. Minimal dua himpunan gitu ya. Maka gabungan dari kedua himpunan ini adalah gabungan kedua anggotanya. Jadi, kedua anggota dari himpunan A dan B digabungkan, tapi anggota yang sama tidak ditulis dua kali. Berarti hanya dilakukan satu kali penulisan, gitu ya. Kita lihat contohnya. Diberikan semesta, S ini adalah semesta, kalian ingat lagi ya. S ini adalah semesta. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. B-nya adalah 4, 5, 6, 7. Katanya, tentukan irisan dan gabungan. Ingat, irisan itu N, gabungan itu bentuknya simbolnya U. Kalau dilihat, yang pertama ditanya adalah irisan. A iris B. Ingat, kalau irisan itu berarti anggota yang sama. Gitu ya. Anggota yang sama dari himpunan A dan B. Siapa itu? Nih, anggota yang samanya ada di tengah-tengah. Siapa? 4. Berarti langsung kita tulis 4. Kita bisa lihat seperti di sini tanpa harus menggambarkan diagram Venn-nya. Kita bisa lihat yang mana? Ini. Sama kan? Berarti itu adalah irisannya. Kalau misal gabungannya yang mana, Miss? Gabungannya semua. Semua yang ada di A dan B. Berarti siapa? Seluruhnya ini. Nah, kita tuliskan. Siapa aja dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. 89 tidak ikut. Kenapa? Karena 89 ada di luar diagram Venn-nya. Gitu. Oke? Oke, kita lihat lagi contohnya. Di sini diberikan soal. Diketahui K adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12. L, himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Yang ditanya adalah bentuknya seperti N, berarti irisan gitu ya. Irisan antara K dan L. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mendaftarkan K-nya. Bilangan prima kurang dari 12. 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Kemudian L itu adalah bilangan ganjil antara 2 dan 8, berarti 3, 5, dan 7. Yang ditanya irisan berarti yang sama gitu ya. Berarti irisan K dan L adalah siapa? Kamu bisa lihat yang sama siapa tuh? Yang sama adalah 3, 5, dan 7. Maka irisannya adalah 3, 5, 7. Nah, kalau kalian disuruh menggambarkan diagram Venn-nya, gambarlah seperti ini. Di sini semestanya gitu ya. Di sini tidak dikasih tahu semestanya, tetap kita harus gambarkan. Nah, di sini semestanya, kemudian ada dua buah himpunan, yaitu himpunan K dan L gitu ya. Yang sama siapa? 3, 5, 7. Yang sama ada di tengah-tengah gitu ya. Terus, selain itu siapa? Himpunan K-nya 2 dan
11. Nah, himpunan L-nya kan nggak ada. Berarti, karena semua anggota L ada di himpunan K, gambar diagramnya jangan seperti ini. Kita gabungkan. Nah, kita gabungkanlah lingkarannya. Berarti lingkarannya seperti telur mata sapi gitu ya. Di dalam K, di dalam L, di luar K gitu ya. Di dalamnya 3, 5, 7. Terus yang di luar siapa? 2 dan 11 gitu. Karena 357 termasuk anggota dari K. Berarti gambarnya jangan seperti ini, tapi seperti ini. Gitu. Oke? Contoh berikutnya. P1357 246, Q-nya 246. Tentukan P iris. Iris berarti cari yang sama. Nah, cari yang sama. Apakah ada yang sama di antara ini dua? Oh, ternyata tidak ada. Berarti anggota himpunan P iris Q adalah himpunan kosong. Nggak ada gitu ya. Himpunan kosong. Berarti kalau diagram Venn-nya gimana? Karena dia himpunan kosong, berarti terpisahlah diagram Venn-nya. Berarti di sini ada dua diagram Venn tapi tidak berhubungan sama sekali. Ini P, kemudian ini Q. Di P isinya adalah 1, 3, 5, dan 7. Kemudian Q isinya adalah 2, 4, dan 6. Nah, gambarnya begini, gitu ya. Jadi kalau ditanya, kalau gabungan gimana? Kalau P gabung Q, udah kita daftarkan semuanya. Berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau dia yang ditanya adalah gabungan. Oke, karena kebetulan ditanya irisan, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Gitu. Berikutnya, di sini katanya E bilangan asli kurang dari 10, bilangan asli ya. Kemudian F bilangan asli ganjil kurang dari 10. Yang E katanya genap. Yang ditanya adalah E gabung. Itu kan seperti huruf U ya, berarti yang tanya gabung F. Maka kita daftarkan dulu si E. Siapa aja itu? Genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, dan 8. Kemudian si F. Bilangan asli ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, yang ditanya gabung. E gabung F. Oh, sama seperti soal sebelumnya. Karena nggak ada yang sama, berarti kita langsung daftarkan semuanya. Siapa itu? Kita susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itulah gabungannya. Jadi kalau disuruh gambar gimana? Seperti soal sebelumnya tadi. Semestanya di sini ada dua diagram yang terpisah. Ini adalah E, ini adalah F, kemudian kita isi. Nah, 2, 4, 6, 8. Kalau yang F, 1, 3, 5, 7, dan 9. Gitu, oke? Oke, kita masuk ke soal cerita. Katanya, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 32 gemar voli, 40 gemar bulu tangkis, dan 25 gemar dua-duanya. Jumlah anak seluruhnya adalah 50, berarti si 50 ini adalah semestanya. Oke, si 50 itu adalah semestanya. Yang pertama diminta, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Nah, untuk membuat diagram Venn-nya, kita mulailah dengan menggambarkan persegi panjangnya. Oke, berarti di pojok kiri atas itu adalah semesta S. Kemudian ada dua buah lingkaran. Karena ada gemar dua-duanya, berarti bertautan seperti ini, gitu ya. Ini voli, ini bulu tangkis. Oke, Miss tulis di sini V untuk voli, kemudian B untuk bulu
tangkis. Oke, nah dari sini kita substitusikan semua yang diketahui. Pertama katanya 25 gemar keduanya. Kalau gemar keduanya kita tempatkan di mana? Di yang saling bertautan, gitu ya. Berarti di sini gemar keduanya. Ada berapa? Ada 25 siswa. Kemudian katanya di soal 32 anak gemar voli. Berarti ada 25 siswa dari 32 anak ini yang gemar basket juga gitu ya. Berarti yang hanya gemar voli berapa? 32 kurang 25. Anaknya ada 7. Berarti yang ini hanya gemar voli. Hanya gemar voli. Kemudian kalau mencari hanya gemar bulu tangkis, berarti si 40 ini kita kurangkan dengan 25, sehingga diperolehlah 15 anak. Berarti hanya 15 anak yang gemar bulu tangkis. Nah, kan ini belum lengkap tuh diagram Venn-nya, karena ada di luarnya yang belum, seperti pertanyaan yang B, berapa anak yang tidak gemar voli dan bulu tangkis? Berarti sekalian untuk menjawab pertanyaan yang B, yang tidak gemar, voli dan bulu tangkis diperoleh dari mana? Kita kurangkan semua yang diketahui. Berarti semestanya 50, kita kurangkan dengan siapa tuh? Nah, ini jangan lupa ya, semestanya ini adalah 50, bukan S ya. Kita tulisnya langsung 50. Nah, semestanya ada 50 ya. Berarti 50 dikurang dari nih, 7. Tambah yang gemar dua-duanya, 25. Tambah yang hanya gemar bulu tangkis. Siapa tuh? 15. Oke, berarti 50 dikurang berapa itu? 47. Sehingga ada 3 siswa lah yang tidak gemar dua-duanya. Berarti harus kita tulis di luarnya gitu. Jadi kalau dijumlahkan yang gemar voli, yang gemar dua-duanya, dan gemar bulu tangkis serta tidak gemar semuanya, jumlahnya adalah 50 anak gitu. Contoh berikutnya, dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Berarti ini adalah semesta. Nah, 25 siswa gemar minum jus, 35 siswa gemar milkshake. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Oke, kita buat. Yang terakhir katanya berapa orang siswa yang gemar keduanya? Kedua jenis minuman itu, berapa siswa gitu ya. Berarti kita gambar diagram Venn-nya seperti ini. Berarti di pojok kanan atas itu ada 40 semestanya gitu ya. Katanya berapa siswa yang gemar keduanya? Berarti saling bertaut lah seperti ini. Ini jus jeruk, ini milkshake gitu ya. Yang gemar keduanya kan belum tahu tuh, berarti kita isilah yang gemar keduanya dengan X. Ya, oke. Yang ini bagian gemar keduanya. Gemar keduanya. Nah, yang hanya gemar jus jeruk berapa? Dari 25 siswa ini pasti ada yang gemar si milkshake juga gitu ya. Berarti 25 kita kurangkan dengan X. Kemudian yang gemar milkshake berarti 35 kita kurangkan dengan X. Nah, berarti jumlah seluruhnya ini kebetulan tidak ada di sini dikasih tahu bahwa ada anak yang enggak suka gitu. Berarti semuanya suka. Entah suka hanya jus jeruk, entah suka hanya milkshake, atau suka dua-duanya. Berarti yang ditanya berapa siswa yang gemar keduanya? Yang ditanya adalah si X-nya gitu ya. Kita cari yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya. Berarti diperoleh dari mana? Yang gemar keduanya itu kan ada
yang gemar keduanya itu kita peroleh dari 40 jumlah keseluruhan, kemudian kita tambahkan dengan 25 kurang X, ditambah X, kemudian ditambah dengan 35 dikurang X. Gitu, oke? Berarti diperolehlah 40 sama dengan, kita buka semua kurungnya, 25 kurang X, tambah X, tambah 35 dikurang X. Oke? Anggaplah ini 1, berarti min X tambah X, habis gitu ya. Berarti tinggal 40 sama dengan 25 tambah 35 kurang X. Maka diperolehlah 40 sama dengan 60 kurang X. Sehingga yang ini kita pindahin kemari, kemudian 40-nya kita pindahin ke sini. Negatif pindah ke sini jadi positif X, kemudian 60 kita pindahkan jadi min 40, sehingga X-nya menjadi 20 siswa. Berarti ada 20 siswa lah yang gemar keduanya. Gitu. Berarti kalau kamu diminta untuk memperbaiki diagram ini, kamu tinggal tulis X-nya di sini ada 20, kemudian si yang hanya gemar jeruk berarti 25 kurang 20 gitu ya. Berarti di sini nanti 25 dikurang 20 sehingga hasilnya 5. Gitu ya. Kemudian yang hanya gemar milkshake 35 kurang 20 berarti 15. Sehingga di sini ada 15 siswa yang hanya gemar milkshake. Gitu. Oke? Berikutnya ada komplement. Misalkan ada suatu himpunan P. Maka komplement dari himpunan P adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta, tapi bukan P. Ingat, anggota semesta tapi bukan P. Nah, misal ada contoh nih. Semestanya adalah 0 sampai 7. Himpunan A-nya adalah 2, 4, 6. Maka himpunan dari A komplement adalah siapa? Semua yang bukan A. Berarti siapa tuh? 0, 1, 2 A, 4 anggota A, 6 anggota A. Berarti selain itu kita tulis 3, 5, dan 7. Gitu. Oke? Oke, yang terakhir adalah selisih himpunan. Katanya, selisih himpunan dari suatu himpunan A dan B bisa dituliskan dengan A kurang B adalah himpunan semua anggota si A yang pertama disebutkan ya, yang tidak merupakan anggota si B. Semua anggota A yang bukan anggota B. Berarti kalau nanti dibalik B kurang A, berarti gimana? Semua anggota si B tetapi bukan anggota si A, gitu ya. Semua anggota B yang bukan A. Nah, kalau langsung dijawab ini, A kurang B. Dikasih contoh nih ya. Himpunan semestanya 1 sampai 7. Himpunan A-nya 1, 3, 4, 7. Himpunan B 2, 3, 5, 6, 7. Katanya tentukan A kurang B. Berarti semua A yang bukan B. Semua A yang bukan B. Berarti kita tandai dulu. Siapa yang sama? Nih, 3 dan 7. Sehingga A kurang B hanya anggota si A, tapi bukan anggota si B. Berarti si 1 dan 4. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan B kurang A? Kalau B kurang A berarti semua anggota B yang bukan anggota A. Berarti siapa tuh? 2, 5, dan 6. Berarti kita tulis ya. 2, 5, dan 6. Kalau digambarkan ke dalam diagram Venn, maka sangat mudah. Kita misalkan diagram Venn-nya adalah begini. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Ini semesta. Kemudian ada 2 buah lingkaran, di mana itu merupakan himpunan dari si A dan si B. Kemudian kita isi dulu yang merupakan anggota keduanya. Siapa itu? 3 dan 7. Nah, yang hanya anggota A siapa?
1, dan 4. Yang hanya anggota B siapa? 2, 5, dan 6. Sehingga A kurang B yang merupakan anggota A aja. Siapa itu? Nih, 1, 4. Begitulah dia kalau di dalam diagram. Kemudian B kurang A siapa? Yang sebelah sini. Yang hanya merupakan anggota dari si B. 2, 5, dan 6. Gitu, oke? Sampai di sini videonya. Silakan disimak dengan baik. Semoga kamu paham. See you on our next video. Thank you for watching. Bye-bye.